Ustadz yang suka menghina iman kekristenan, yang puluhan tahun menghina iman kekristenan, itu perlu pembinaan. Nah, sehingga ketika muncul para murtadin, tidak dianggap penistaan agama. Bila ustadz-ustadz yang suka menghina iman kekristenan ini tidak dibina, maka para murtadin, kami para murtadin akan selalu mengcounter hinaan, cacian, makian mereka, dan kami akan bertanya balik mengenai iman mereka. Dan ketika hal ini terjadi, kami berharap jangan sedikit-sedikit Anda keluarkan fatwa penistaan agama. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Haleluya. Luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Dalam hari-hari ini Bapak Ibu, kita masih melihat bagaimana Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim diteriaki oleh tetangga kita. Diteriaki tukang inilah, tukang itulah, diteriaki penista agama, diteriaki penista akidah, diteriaki hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Itu terjadi dalam 2 hari ini Bapak Ibu. Sampai ada channel dari saudara kita, mereka berkata orang ini harus diproses secepatnya. Bahkan Menko Polhukam sudah minta kepada polisi supaya bergerak cepat untuk menangkap Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, karena menurut beliau Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim bikin gaduh di bangsa dan negara ini. Bahkan tidak cukup di situ, Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam meminta juga aparat kepolisian untuk menutup akun Pendeta Saifuddin Ibrahim karena dianggap bikin gaduh. Nah, sementara kita melihat yang bikin gaduh pertama sekali itu adalah dari pihak Islam yang setiap waktu, setiap saat mengolok-ngolok, menghina iman kekristenan. Nah, timbul pertanyaan Bang Ferdi, kenapa sih itu terus yang dibahas? Itu terus hari-hari ini yang diupload di channel Habaget? Perlu saudaraku, supaya mereka melek. Karena ini semua dimulai dari pihak mereka. Setiap saat kita melihat teriakan, olok-olokan, hinaan mereka tentang iman kekristenan. Setiap hari, setiap saat. Mereka menertawakan iman kekristenan dengan segala macam cara. Mengolok-ngolok iman kekristenan. Munzir Sitomorang misalnya. Kalau saudara perhatikan ya, saudara ikuti channelnya dari Munzir Sitomorang, itu tanpa olok-olokan terhadap Alkitab. Selalu mengolok-olok Alkitab, Munzir Sitomorang. Nah, di situ dia berkata kalau Tuhan yang kita imani, Yesus Kristus, mati di salib. Dia kupas dengan iman dia kalau Yesus itu tidak mati di salib. Dan tidak sampai di situ saja Bapak Ibu. Banyak hal yang diolok-olok oleh Munzir Sitomorang. Belum lagi Ustadz Nababan. Luar biasa bencinya kepada kekristenan. Bahkan dia peragakan dengan dia panggil orang, panggil 2 pemuda. Lalu yang satu disuruh pegang Al-Quran, yang satu tidak. Istilahnya yang satu ini iman kekristenan. Sampai segitunya dia olok-olok di depan banyak orang. Bahkan orang yang mendengar olok-olokan mereka bertepuk tangan bersorak-sorai Bapak Ibu. Nah, tidak ada dari pihak kekristenan berkata mereka ini bikin gaduh. Maka kalau memang saudara suka mencubit orang, sesekali sebelum saudara dicubit, cubit diri sendiri. Ini kan orang kalian suka mencubit orang Kristen. Nah, pesan saya, sebelum kalian mencubit orang Kristen, coba dulu ya, cubit dulu diri sendiri. Sakit nggak? Kalau sakit, ya jangan cubit orang lain. Jangan cubit orang lain, jangan hina orang lain, jangan mengolok-olok orang lain. Karena semua ini dimulai dari kalian yang suka menghina, memfitnah iman kekristenan. Lalu nantinya ketika ada orang dari pihak kekristenan, katakanlah kami para murtadin, ya,
mempertanyakan iman kalian. Oh, semua golongan ya, semua kalangan ikut menyayangkan pernyataan dari kami murtadin. Bahkan kalian tuduh penistaan agama dan tidak segan-segan kalian buat judul yang aneh-aneh. Seperti pendeta Saifuddin Ibrahim, kalian buat judul rumah pendeta Saifuddin Ibrahim digrebek. Ini digrebek, pasukan putih turun ke lapangan mencari pendeta Saifuddin Ibrahim. Sampai hari ini pendeta Saifuddin Ibrahim masih bikin video, Bapak Ibu. Masih bikin video bagaimana meminta orang-orang terkait untuk menanggapi video daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Bahkan Pendeta Saifuddin Ibrahim meminta A'agim, meminta Abdul Somad, meminta ustadz-ustadz yang lain untuk menanggapi video beliau. Nah, kenapa? Supaya tidak ada sedikit-sedikit penistaan agama yang selama ini kita dengar dari teriakan mereka. Nah, ini persis seperti lempar batu sembunyi tangan. Mereka yang suka menghina iman orang lain, tetapi ketika orang itu terbangun dari tidurnya, ya, diteriaki maling sama mereka. Diteriaki penista sama mereka. Padahal yang mulai semua mereka. Tapi yang mereka mulai itu tidak pernah dianggap ini orang bikin gaduh. Ustadz Abdul Somad, mana ada orang yang berani berkata kalau dia bikin gaduh. Termasuk Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dalam hal ini tidak pernah menyoroti ataupun memanggil ustadz-ustadz yang selama ini bikin gaduh di bangsa dan negara ini dengan ujaran kebencian terhadap iman kekristenan. Puluhan tahun diolok-olok iman kekristenan. Puluhan tahun dihina iman kekristenan. Alkitab diolok-olok. Nah, pada zaman internet ini lahirlah murtadin militan yang berani memberitakan kebenaran di media sosial di YouTube, yang berani mengkonter olok-olokan mereka, yang berani mempertanyakan iman mereka, dianggap penistaan agama, dianggap penistaan akidah, dianggap musuh Islam. Mereka teriakin para murtadin musuh Islam, musuh agama Allah, tetapi mereka sendiri memusuhi agama di luar agama mereka, khususnya iman kekristenan. Benci sekali mereka kepada iman kekristenan. Sebelum Islam datang, saya melihat sejarah dan saya membaca Alkitab. Itu ratusan tahun umat Kristen adem, tentram, ayem di dalam menyembah Tuhannya, yaitu firman yang hidup, Yesus Kristus yang mati disalib. Nah, 600 tahun kemudian datang agama Islam ingin mengubah apa yang selama ini diimani oleh orang Kristen. Nah, coba siapa yang bikin gaduh? Saya ulangi. Puluhan tahun umat Kristen, Nasrani menyembah Tuhan yang sama. Pribadi yang mati disalib, diakui sebagai Mesias, juru selamat, penebus dosa umat manusia. Dia tidak diangkat, tetapi mati disalib. Memang benar-benar mati disalib dan disaksikan oleh ratusan mata. Nah, 600 tahun kemudian datang ajaran Islam yang ingin mengubah sejarah yang sebenarnya yang sudah diimani oleh umat Kristen. Pertanyaannya, siapa yang bikin gaduh? Siapa yang mengolok-ngolok iman kekristenan? Bukankah mereka sudah duluan bikin gaduh? Nah, ketika zaman internet ini, para murtadin ikut bersuara, para murtadin ikut mengkonter olok-olokan mereka, para murtadin ikut menjawab olok-olokan mereka, dianggap penistaan agama. Ini tidak fair. Nah, jangan mencubit orang kalau belum pernah merasakan bagaimana sakitnya dicubit. Saya ulangi, jangan mencubit orang kalau belum pernah merasakan bagaimana sakitnya dicubit. Ya, saudaraku, para subscriber pencinta channel Injil Habagen.
Nah, kita selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita agar aman, damai, tentram, terhindar dari paham-paham khilafah dan paham radikalisme, di mana ustadz-ustadz yang suka membawa paham khilafah cepat ditangkap dari bangsa dan negara kita. Kita juga meminta kepada organisasi-organisasi terkait, di mana ada ustadz yang suka bikin gaduh, yang mereka setiap hari, di mana ustadz-ustadz itu menghina iman kekristenan, itu dibina. Ustadz yang suka menghina iman kekristenan, yang puluhan tahun menghina iman kekristenan, itu perlu pembinaan. Nah, sehingga ketika muncul para murtadin, tidak dianggap penistaan agama. Bila ustadz-ustadz yang suka menghina iman kekristenan ini tidak dibina, maka para murtadin, kami para murtadin akan selalu mengcounter hinaan, cacian, makian mereka, dan kami akan bertanya balik mengenai iman mereka. Dan ketika hal ini terjadi, kami berharap jangan sedikit-sedikit Anda keluarkan fatwa penistaan agama. Jangan sedikit-sedikit Anda teriak musuh Islam. Jangan sedikit-sedikit Anda teriak musuh Allah. Jangan. Nah, lihat dulu ke dalam diri pribadi, apakah selama ini sudah beres ataupun belum. Kalau belum beres, ya bereskan dulu dari dalam, baru lihat keluar. Jangan di dalam bobro Anda lihat keluar, itu jangan. Perhatikan dulu bagaimana di dalam. Kita bersyukur dengan adanya internet, ya, dengan adanya internet, apa yang tersembunyi itu semuanya bisa kelihatan sampai ke akar-akarnya. Kelihatan dan dibongkar semua oleh internet. Apapun yang ingin kita cari di internet mengenai ajaran manapun, itu akan ketahuan, akan disingkapkan, dan saudara nantinya boleh melihat mana ajaran yang datang dari Tuhan dan mana ajaran yang datang dari hawa nafsu manusia. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya video singkat ini bisa membuat tetangga kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan cerdas, dan berpikir secara kritis. Jangan suka meneriaki penistaan agama kalau di dalam sendiri banyak orang-orang yang menista agama. Terima kasih. Salam alaikum bishim Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua HaMashiach Uruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.